Untuk kita semuanya. Selamat pagi. Tadi nggak janjian ya sebetulnya dengan Bapak Dika ini, cuman ketika Tuhan ingatkan saya lagi berbagi untuk firman Tuhan gitu. Saya mau berbagi ya firman Tuhan tentang 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, katanya demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih gitu. Jadi firman Tuhan ini sudah sering saya bagikan juga untuk anak-anak gitu. Dan saya juga firman ini ya saya sering saya doakan di dalam hidup saya gitu, untuk saya pribadi dan untuk keluarga gitu, supaya Tuhan tambahkan iman di dalam hidup kami dan kami tetap punya pengharapan kepada Tuhan dan yang terutama kasih gitu. Tapi kasih ini ya, kalau mengatakan kasih itu gampang, tapi ketika melakukannya sama kayak Mbak Ika bilang, firman Tuhan ini kalau kita bagikan untuk anak-anak, untuk saudara itu gampang, tapi ketika kita melakukannya luar biasa beratnya. Harus menangis dulu kepada Tuhan gitu melakukan kasih ini. Saya rasakan seperti itu gitu kan. Saya mengingat dulu saya juga ceritakan bagaimana mama sakit gitu. Sebulan yang lalu memang kami sebelum 2023 gitu pertama kali akhir bulan itu saya mengingat mertua saya sakit, Bapak Dika sakit, Dika Pius sakit sampai Januari, terakhir mama gitu kan. Jadi puji Tuhan saya diberikan Tuhan kekuatan, saya sehat gitu untuk merawat mereka. Tapi yang terakhir ini waktu mama sakit saya memang di situ sudah kelelahan dan kasih itu pun memang sudah agak kurang gitu. Saya melihat waktu itu mama ini sakit itu hampir 2 minggu dia nggak mau makan, asal makan muntah, nggak ada tidur, lemas gitu. Saya bilang semangat gitu kan, tapi mama ini memang sedikit ada manjanya gitu. Kalau umpamanya saya bilang makan gitu kan, ketika dia makan itu memang rasa mual itu ada gitu, tapi ketika dia itu tidak ada lagi yang keluar. Tapi ketika saya bilang ayo mak sekali lagi itu dia sengaja itu mau makan nasi itu banyak supaya udah selesai gitu, karena seperti itu dia gitu. Jadi dalam hati ini kasih ini, kayak mana ini gitu kan. Saya sudah berusaha, akhirnya timbul rasa marah. Padahal Tuhan bilang kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak cemburu gitu. Timbul dalam hati lagi rasa cemburu gitu. Saya bilang lagi sama dia, udah lama. Kalau memang mama nggak mau semangat, saya antar ke rumah adik. Itu kan timbul rasa cemburu gitu. Saya udahlah aku antar lah sekali ini, biar dia lagi yang mengurus gitu. Padahal setelah saya bilang kayak gitu, setelah saya juga marah sama dia gitu supaya dia semangat. Tujuan saya itu adalah supaya dia semangat. Cuman kadang-kadang yang keluar itu rasa marah gitu. Padahal di dalam hati ini sayang sama dia gitu. Tapi bagaimana supaya dia ini bisa mengerti gitu, supaya dia juga sepertilah yang saya mau gitu. Saya ini udah capek gitu, udah lelah gitu, menyediakan segala kebutuhan untuk dia sendiri gitu kan. Maunya dia pun semangat gitu. Tapi di situ saya juga agak down. Tapi memang hanya ketika dekat dengan Tuhan lah baru bisa kita buat gitu. Jadi Tuhan ingatkan lagi firman ini sama saya, iman, pengharapan, kasih. Selama ini kau minta kasih kan Pak Dika, katanya. Ini ku berikan sama, bagaimana kalau seperti ini, bisa nggak kamu mengasihi seperti orang tuamu ini, seperti yang tidak kamu inginkan gitu. Memang saya menangis di situ, Tuhan beri saya kekuatan gitu. Saya nggak bisa sebetulnya, nggak sanggup lagi gitu. Tapi saya ingat juga gitu kan untuk anak-anak saya juga. Kalau saya marah seperti ini, saya bilang kasih kepada anak saya gitu. Bagaimana anak-anak yang bisa mengerti, bisa melihat kasih itu di dalam hidup saya. Saya berkata firman Tuhan, sedangkan yang saya lakukan tidak firman Tuhan. Itu menjadi perlawanan lagi di dalam hidup saya gitu. Di saat capek, tapi ada perkataan Tuhan. Tapi ketika saya
menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan, tambahkanlah kasih itu sama saya. Kasih itu, Tuhan bilang jangan marah, kasih itu tidak cemburu gitu kan. Jadi disitulah saya baru punya kekuatan gitu. Jadi ketika firman Tuhan ini kita hafal di dalam hidup kita, tapi ketika datang melakukannya memang agak berat gitu. Tapi puji Tuhan itu ketika saya mendekatkan terus diri dengan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan saya gitu. Sekalipun capek, sekalipun terkadang ada rasa cemburu itu seperti hilang sedikit demi sedikit gitu, dan saya bersyukur ya saya bisa menang dari rasa marah itu, dan akhirnya saya bisa mengasihi mama ini walaupun terkadang ya tidak seperti yang saya inginkan gitu, tidak seperti yang saya mau yang dia lakukan, tapi Tuhan bilang supaya saya mengasihi dia, supaya dia juga bisa melihat kasih Tuhan itu tadi gitu, bahwa Tuhan itu pengasih gitu, bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Jadi Tuhan berikan kasih itu melalui saya. Jadi itulah yang bisa saya bagikan pagi hari ini, supaya ini bisa juga menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih.